Bertemu lagi dalam pembelajaran agama Katolik, terutama untuk kelas 6. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang bertindak menurut hati nurani. Apakah hati nurani? Apa tujuan adanya hati nurani dan bagaimana cara membinanya? Kita akan bahas bersama-sama. Baik, pertama adalah apa itu hati nurani? Ada yang tahu? Ya. Ada dua pemahaman hati nurani. Pemahaman yang sempit, ya, merupakan penerapan kesadaran moral dalam suatu situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas baik buruk. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun dapat keliru. Itu pemahaman yang sempit. Sedangkan pemahaman yang lebih luas, hati nurani adalah diartikan sebagai keinsafan akan adanya kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh di dalam hati masyarakat atau manusia. Ya, itulah pemahaman yang sempit dan yang luas. Intinya sama, tapi lebih kepada bagaimana kita menyikapi kehidupan. Baik, perbedaan menyangkut hati nurani ada beberapa di sini yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama dari segi waktu. Hati nurani dapat berperan sebelum suatu tindakan dibuat. Biasanya hati nurani akan menyuruh kita berbuat baik dan melarang jika perbuatan itu buruk. Hati nurani dapat berperan sebagai sesuatu tindakan yang dibuat. Ia memuji, ya, kalau perbuatan itu baik. Ia akan membuat kita gelisah atau menyesal jika perbuatan itu buruk. Itu dipandang dari segi waktu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, tiba-tiba kita merasa gelisah, oh apakah ini benar atau salah? Itulah salah satu contoh dari hati nurani, ya. Dari segi benar tidaknya. Nah, perhatikan baik-baik. Hati nurani benar jika kata hati kita cocok dengan norma yang objektif. Nah, hati nurani keliru jika kata hati kita tidak cocok dengan norma objektif. Norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu harus diperhatikan, ya. Kita kan dalam kehidupan diajar bagaimana sesuatu norma itu dibuat. Norma yang baik itu bagaimana, aturan-aturan di dalam masyarakat itu bagaimana. Oke. Dan dari segi pasti tidaknya, kita lihat, ya, hati nurani yang pasti berarti secara moral dapat dipastikan bahwa hati nurani tidak keliru. Hati nurani yang bimbang berarti masih ada keraguan-raguan. Kadang kita masih ragu ketika kita mengambil suatu keputusan, apakah itu baik atau tidak. Jadi kita harus mempunyai pandangan yang lebih luas. Kita akan belajar bagaimana sih cara mengasah hati nurani itu biar tidak ada keraguan di dalam hati kita. Fungsi hati nurani. Fungsinya apa sih? Nah, pertama, berperan sebagai pedoman untuk menilai suatu tindakan. Nah, hati nurani berperan ketika kita ingin melakukan sesuatu, ini berperan untuk menilai apakah itu baik atau buruk, benar atau salah. Fungsi selanjutnya adalah sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, pegangan dan menjalankan kehidupan kita. Ini fungsi hati nurani. Yang ketiga adalah menyadarkan manusia akan nilai dan harga diri. Setiap manusia itu mempunyai nilai, harga diri. Nah, nilai dan harga diri seorang itu dilihat dari tindakan, tutur kata yang ketika di masyarakat. Jadi fungsi hati nurani adalah menyadarkan kita manusia akan nilai kita. Kalau kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, belajar untuk menghormati, menghargai orang lain. Kemudian, sikap kita terhadap hati nurani. Bagaimana sikap kita seharusnya terhadap hati nurani? Yang pertama, menghormati setiap suara hati yang keluar dari hati nurani kita.
Kemudian mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap bisikan hati nurani. Nah, mempertimbangkan secara masak dan dengan pikiran sehat apa yang dikatakan oleh hati nurani. Kemudian melakukan apa yang disuruh oleh hati nurani. Nah, gimana kalau ada bisikan-bisikan gaib? Nah, kalau bisikan-bisikan gaib itu bukan hati nurani itu namanya ya. Jadi kalau ada pemberitaan karena ada bisikan suruh melakukan ini itu yang tidak baik, itu bukan berarti dari hati nurani. Ya, itu dari bisikan-bisikan yang tidak baik, itu bukan dari hati nurani ya. Hati nurani pasti akan memberikan sesuatu yang baik, bukan tidak baik. Oke. Kemudian bagaimana cara kita membina hati nurani? Bagaimana cara kita mengasah hati nurani kita agar semakin peka? Kalau kemarin kita belajar tentang kritis terhadap zaman. Nah, sekarang kita kritis terhadap diri sendiri. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah mengikuti keputusan suara hati. Nah, mengikuti keputusan suara hati. Kemudian membiasakan berbuat baik. Ketika orang biasa berbuat baik, nah, ketika dia tidak ketika dia tidak merasa tidak berbuat baik, hati nurani akan membimbingnya untuk berbuat yang baik. Ya. Kemudian pembinaan rohani. Nah, kita harus setidaknya mengikuti rekoleksi lah, retret untuk dapat membina suara hati, membina hati nurani kita, dan membaca dan merenungkan kitab suci. Nah, poin yang ini banyak sekali umat Katolik yang bukan meninggalkan. Kadang kita lupa atau kadang kita mengesampingkan untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Padahal itu salah satu cara untuk membina hati nurani kita agar semakin tajam dan merenungkan dan berefleksi diri. Nah, ini kalau kalian melakukan doa sebelum tidur, ini ada salah satu cara kita merenung dalam keseharian kita, berefleksi diri kita. Apakah hari ini kita sudah berbuat baik? Apakah hari ini kita berbuat suatu kesalahan? Nah, di dalam doa malam itulah kita dibina hati nurani kita, dibukakan, dipertajam. Dan yang terakhir ada mempertimbangkan nilai norma dalam masyarakat. Ini harus kita pegang baik-baik ya. Karena norma masyarakat di setiap daerah itu berbeda-beda. Tapi ini tetap sama, itu tentang kebaikan. Norma itu mengajarkan suatu kebaikan. Aturan-aturan dalam masyarakat kalian harus tahu dan diperhatikan. Kemudian arti dan peranan hati nurani dalam Gladiono Express artikel yang ke-16. Ini dibahas juga ya. Hati nurani dalam Gladiono Express yang mengatakan bahwa di lubuk hati nuraninya manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, tetapi harus ditaatinya. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan untuk menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu mengembangkan dalam lubuk hatinya. Jauhkanlah ini, elakkanlah itu. Sebab dalam hati manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu. Hati nurani ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya. Di situ ia seorang diri bersama Allah yang sapaannya mengena dalam batinnya. Ya, inilah hati nurani. Misal garis bawahi di sini adalah hati nurani ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya. Di situ seorang diri bersama dengan Allah. Nah, ketika manusia itu mendapat bisikan yang tidak baik, berarti dia sudah jauh dari Allah. Makanya kita perlu membina hati nurani semakin dekat dengan Allah. Cara gimana? Seperti yang sudah Bapak katakan di depan, bagaimana cara membina hati nurani,
membaca kitab suci, kita berdoa, berbuat baik, ikuti rekoleksi, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan agar hati nurani kita semakin dipertajam dan kita dekat dengan Allah. Dan hati nurani terbentuk dari kebiasaan baik masyarakat dan keluarga, terutama di lingkungan keluarga itu ayah dan ibu. Ayah dan ibu pasti memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Orang tua pasti ingin agar anak-anaknya itu baik. Tidak ada orang tua itu menginginkan anaknya tidak baik. Baiklah anak-anak, inilah yang dapat Mister bagikan dalam bab tentang bertindak menurut hati nurani. Nah, tugasnya kalian untuk dapat tentang hati nurani ini, Bapak minta atau Mister minta kalian untuk membuat doa atau puisi yang berisikan tentang niat pribadi untuk hidup dalam ketaatan kepada hati nurani. Mister ulangi sekali lagi atau Bapak ulangi sekali lagi, kalian diminta untuk membuat doa atau puisi dalam lembaran kertas, ya kan? Nanti tentang niat pribadi kalian dalam hidup dalam ketaatan kepada hati nurani. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.